Hi everyone, in this video we are going to learn about stating ability and willingness. Halo semuanya, nah di video kali ini kita akan belajar bagaimana untuk menyatakan ability, kemampuan, dan juga willingness, kemauan. Okay, so let's get started, kita mulai. There's a question. Can you speak English? Nah, jadi ada pertanyaan di sini. Can you speak English? The answer can be yes, I can speak English. Or no, I can't. I cannot speak English. Nah, jadi tadi ada pertanyaan. Can you speak English? Jawabannya bisa dua. Yes, I can. Ya, saya bisa bicara bahasa Inggris. Atau tidak, saya tidak bisa. Saya tidak bisa berbicara bahasa Inggris. So, the first one, the question, we call it asking about ability. Jadi pertanyaannya tadi adalah pertanyaan menanyakan kemampuan. Apa yang bisa dilakukan? Jawaban pertama merupakan stating ability, menyatakan atau mengungkapkan kemampuan. Sedangkan jawaban kedua merupakan stating inability, mengungkapkan ketidakmampuan atau tidak bisa, ya. Jadi di sini dia bilang, "Ya, saya bisa bicara bahasa Inggris." Sedangkan yang kedua, "Tidak, saya tidak bisa bicara bahasa Inggris." So, what is ability? So, in simple word, stating ability is how we say what we can do or cannot do. Jadi secara mudahnya, secara simpelnya begitu ya. Stating ability ini adalah bagaimana kita menyampaikan apa yang bisa kita lakukan dan tidak bisa kita lakukan. Dengan cara, we use these two auxiliary verb. So, the first one is can. Second one is cannot or can't. Jadi bagaimana mengungkapkan kemampuan dalam bahasa Inggris? Gunakan kata pertama, can, yang artinya bisa, mampu, dapat, atau cannot, atau bisa disingkat menjadi can, yang artinya tidak bisa, tidak mampu, tidak dapat, ya. Tadi ditanya, bisakah kamu bahasa Inggris? Bisa, I can speak English. Tidak bisa? No, I cannot speak English. Okay, here's some examples. Nah, ini beberapa contohnya. Okay. Asking about ability. Bertanya dulu. What can you do? Apa yang bisa kamu lakukan? I can, saya bisa, atau bisa juga we can, kami bisa, ya. I can do Balinese dance. Saya bisa melakukan tari Bali atau saya bisa menari Bali. Okay. I can ride bicycle. Saya bisa bersepeda. Okay. Kalau we, jadinya we can do Balinese dance, we can ride bicycle. Stating inability-nya tidak ada, ya, karena yang ditanyakan adalah apa yang bisa dilakukan. Kemudian bisa juga bertanya seperti ini, can you, can they, bisakah kamu, bisakah mereka? Can you speak English? Yes, I can. Ability, mampu dia. Saya bisa. I can speak English. Saya bisa berbicara bahasa Inggris. Kalau tidak bisa, inability, no, I can't. Tidak, saya tidak bisa. I cannot speak English. Saya tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Second, can they run fast? Bisakah mereka berlari cepat? Yes, they can. They can run fast. Ya, mereka bisa lari cepat. Kalau inability, no, they can't. They cannot run fast. Tidak, mereka tidak bisa berlari cepat. Another example, can he, can she, artinya bisakah dia, he untuk laki-laki, she untuk perempuan, ya. Can he speak English? Bisakah dia berbicara bahasa Inggris? Yes, he can. He can speak English. Ya, dia bisa bicara bahasa Inggris. No, he can't. He cannot speak English. Tidak, dia tidak bisa. Dia tidak bisa bicara bahasa Inggris. Can she run fast? Bisakah dia berlari cepat? Yes, she can. She can run fast. Ya, dia bisa lari cepat. Kalau tidak bisa, no, she can't. Tidak, dia tidak bisa. She cannot run fast. Dia tidak bisa lari cepat. Okay, that's about asking ability and stating ability or inability. Jadi, bagaimana bertanya tentang apa yang bisa dilakukan seseorang, kemudian menjawabnya. Kalau bisa, I can, menggunakan kata can, sedangkan kalau tidak bisa, inability, gunakan kata can't, ada T di sini, atau cannot, yang artinya tidak bisa. Okay, next, after ability, okay, this one,
New question. Will you help me bring this book? Akankah kamu atau maukah kamu membantu saya membawa buku ini? The answer can be, sure, I will. I will help you bring the book. Or, I'm sorry, I won't. I will not help you bring the book. Okay, so the first one, the question, we call it asking willingness. Jadi yang pertama itu menanyakan tentang kemauan seseorang. Maukah kamu bantu saya, gitu ya, membawa buku ini? Kemudian jawabannya, kalau misalnya mau, sure I will, tentu saya mau, saya akan membantu kamu membawa bukunya. Kalau tidak mau, unwillingness, I'm sorry I won't. Jadi diawali dengan kata sorry, maaf. Gitu. Maaf, saya tidak akan membantu kamu membawa bukunya. Ya, maybe the person is busy. Mungkin orangnya, kenapa dia bilang kok nggak mau, sibuk misalkan, ya. So, what is willingness? Nah, jadi apa itu willingness? So, willingness is the expression we use when we want to say what we will do or eager to do in the future. Jadi, ungkapan willingness atau kemauan ini adalah ungkapan yang kita gunakan untuk menyatakan apa yang akan kita lakukan, will do, ya, akan, dan ingin kita lakukan di waktu yang akan datang, in the future. Future ini maksudnya bukan harus 1 tahun atau 1 minggu lagi, tidak. Beberapa detik lagi atau beberapa menit lagi. Oh, saya lapar, saya mau ke kantin gitu. I'm hungry, I will go to canteen. Bisa, ya. Nah, bagaimana caranya mengungkapkannya dalam bahasa Inggris? So, we use these two auxiliary verb. Kalau tadi ability menggunakan can dan cannot atau can't, willingness menggunakan kata will yang artinya akan atau ingin, dan will not yang artinya tidak akan atau bisa disingkat menjadi won't. Jadi will not ini bisa disingkat menjadi won't, W-O-N-T. Okay. Examples. Nah, contohnya di sini adalah, okay, will you, asking dulu, bertanya, will you help me bring this book? Maukah kamu bantu saya membawa buku ini? Yes, I will, atau sure, I will. Ya, I will help you bring the book. Tentu, saya akan bantu kamu bawa bukunya. Kalau unwilling, no, I won't. No, I will not. I'm sorry, I won't. I will not help you bring the book. Maaf, saya tidak akan bantu kamu bawa bukunya. Okay. Another example, will you give this note to him? Maukah kamu memberikan catatan ini kepada dia gitu. Okay, I will do it. Okay, saya akan melakukannya. Saya akan memberikan catatannya ke dia. I will give this note to him. Atau, sorry, I won't do it. I will not give this note to him. Maaf, saya tidak akan memberikan catatannya kepada dia. The last one, will you take me to school, Dad? Maukah kamu mengantar saya ke sekolah, Ayah? Okay. Of course I will. I will take you to school. Tentu saja, saya akan mengantar kamu ke sekolah, Nak. Gitu. Atau kalau unwillingness, I won't take you to school. Saya tidak akan mengantar kamu ke sekolah. Okay. Jadi ini adalah beberapa ungkapan yang digunakan untuk menyatakan willingness, kemauan, ya. Jadi orangnya bisa milih mau atau tidak mau. Kalau mau, I will. Kalau tidak mau, gunakan kata I won't atau I will not. Ya, will not bisa disingkat jadi won't. Okay. Here's the summary. Nah, ini adalah summary-nya. Summary itu ringkasannya. So, stating ability, ingat anak-anak, ability itu berkaitan dengan apa yang bisa dan tidak bisa kita lakukan. Can do or cannot do. Sedangkan willingness, what we will do or eager to do in the future. Apa yang akan kita lakukan di waktu yang akan datang. Jadi bedanya di sana. Ability kemampuan, mampu, sedangkan willingness mau, kemauan, akan, ya. Nah, kata kuncinya ability menggunakan kata bisa dan tidak bisa. Bisa dalam bahasa Inggris can, tidak bisa cannot atau disingkat menjadi can't. Sedangkan willingness, kemauan, menggunakan kata akan, will, dan tidak akan, will not atau disingkat menjadi won't. Bentuk kalimatnya bagaimana? Kalau misalnya saya bisa, maka subjek diikuti kata can, kemudian verb.
Nah, contoh kalau misalnya kalimatnya menyatakan ability, kemampuan. Saya bisa bernyanyi lagu bahasa Inggris. I can sing English song. Jadi can diikuti dengan verb 1, verb 1, menyanyi. Bahasa Inggrisnya apa? Sing. Terus lagu bahasa Inggris, English song. Kalau willingness, saya akan menyanyi lagu bahasa Inggris. I will sing English song. Atau we will, kami akan menyanyi lagu bahasa Inggris. We will sing English songs. Kalau negatif, saya tidak bisa bernyanyi lagu bahasa Inggris. I cannot sing English song. I can't sing English song. Kalau tidak mau, I will not sing English song. I won't sing English song. We won't sing English song. Okay? That's the summary. Jadi ingat, kalau ability mau bilang mampu, tidak mampu, bisa, tidak bisa, gunakan kata can dan cannot atau can't disingkatnya. Sedangkan kemauan, akan, begitu, menggunakan kata will not, dan won't. Okay. Nah, there's a dialogue between Salma and Mika. Okay. Try to figure out which sentences expressing ability and which sentences expressing willingness. Jadi anak-anak, di sini ada dialog antara Salma dan Mika. Coba cari tahu, identifikasi, kira-kira kalimat mana yang merupakan kalimat ability, kemampuan, dan mana kalimat willingness, kemauan. Remember, what word indicate ability, what word indicate willingness. Jadi ingat tadi kata kuncinya. Oh ya, ability menggunakan kata apa ya untuk menyatakan bisa, tidak bisa, willingness, kemauan, akan, tidak akan, kata apa ya. So you will find the sentences. Jadi gampang anak-anak menemukan, oh ini kalimatnya. Okay? So that's all about the materials, asking about ability, stating ability, asking willingness, and showing willingness. Jadi tadi itu materi tentang bagaimana bertanya dan menyatakan kemampuan, serta bertanya dan mengungkapkan kemauan. Okay, so thank you so much for watching the video. I hope you get new knowledge from this video, and see you next time.